Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan kegiatan praktikum terkait lab HTTP yang merupakan praktikum yang dilakukan pada materi application layer. Kita menggunakan referensi dari Jim Corese yang bukunya berjudul Computer Network atau Down Approach. Nah, di lab ini kita akan melakukan 5 kegiatan terkait HTTP, mulai dari HTTP yang dasar, kemudian HTTP dengan file yang panjang, hingga nanti HTTP yang menggunakan autentikasi. Nah, sebelum melakukan lab ini, rekan-rekan harus memastikan terlebih dahulu beberapa hal agar praktikum yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar. Pertama, pastikan layanan ataupun internet ataupun jaringan yang digunakan itu tidak menggunakan VPN. Kedua, pastikan browser tidak mengaktifkan HTTP 3 ataupun protokol Quick. Yang ini kita bisa langsung coba lihat melalui browsernya masing-masing yang digunakan. Ya, bisa cek di link yang saya bagikan ini. Ya, yang ada di link ini tata caranya, baik itu yang ada di browser Chrome, Edge ataupun Firefox. Di sini saya cobakan di yang Firefox. Ya, yang penting adalah akses sini Chrome titik dua slash double slash flex. Tinggal cari aja di sini quick. Nah, ini masih default, kita ganti menjadi disable. Ya, ya kita pastikan bahwa memang protokol ini udah di disable nantinya. Oke, ini baru sudah boleh ditutup. Kemudian pastikan ketika membuka URL, ya nanti ada beberapa URL yang akan kita buka. Kita hanya membuka HTTP saja, tidak menggunakan S di sini. Ya, pastikan hanya HTTP. Karena kalau udah ada S, berarti dia di apa namanya ada secure ataupun dienkripsi. Kemudian pastikan pengaturan privasi browser dimatikan, yaitu jangan menggunakan incognito Windows, gitu ya. Jangan menggunakan incognito Windows ataupun private browser di Firefox. Dan kemudian yang terakhir, eh, kosongkan cache dari browsernya. Ya, kalau riwayat boleh tidak dihapus, tapi kalau cache-nya kita hapus, yaitu dengan klik di sini, kemudian delete browsing data. Nah, di sini saya menggunakan all time saja untuk amannya, ya, time range-nya all time, dan cookies dan cache-nya kita hapus, delete data, itu aja. Ya, nah sekarang kita masuk ke bagian pertama dari HTTP GET, yaitu interaksi dasar HTTP GET respon. Kita ingin lihat di sini adalah eh, three-way handshake dari protokol HTTP ataupun TCP juga, ya terkait TCP juga di sini. Nah, yang diminta di sini adalah kita menjalankan aplikasi browser. Saya di sini menggunakan browser Chrome, kemudian menjalankan Wireshark paket sniffer. Ya, seperti yang ya untuk instalasinya rekan-rekan bisa download sendiri saja, ya. Saya tidak menjelaskan di sini ya, Wireshark, tinggal cari Wireshark, masuk ke dalam websitenya, ya tinggal download dan pilih sesuai dengan sistem operasi yang rekan-rekan gunakan. Di sini saya gunakan yang macOS, ya, sama aja sih untuk mau macOS ataupun Windows. Sesuaikan dengan arsitektur masing-masing. Ya saya yakin
rekan-rekan banyak yang menggunakan Windows, ya, untuk instalasinya tidak terlalu susah. Kalau yang menggunakan macOS, dia ada satu tambahan aplikasi yang ya paket yang harus diinstal selain WhatsApp pakai Snifernya, ya. Ini udah pakai yang 4.4.9 yang terbaru. Nah, pada saat setelah diinstal, nanti tampilan setelah kita jalankan atau dibuka akan seperti ini. Ya, tampilannya akan seperti ini. Dan kita bisa pilih interface apa yang digunakan untuk kita ingin ya tampilkan data ataupun kita sniffing. Ya, ini tentunya karena saya menggunakan internetnya menggunakan WiFi, kita akan menggunakan interface WiFi EN0 ini. Ya, kita lihat petunjuknya dulu. Yang mulai, kemudian seperti input HTTP, bisa langsung input di sini ya, HTTP. Tapi saya coba di sini tanpa input terlebih dahulu. Kita klik dua kali saja di sini, ya. Nah, dia akan menampilkan apa saja ya semua protokol. Di sini kita bisa lihat TLS, ada TCP, ya ada UDP, ya dan protokol-protokol yang lainnya. Nah, yang ingin kita capture di sini adalah HTTP. Kita ketik saja HTTP di sini, kemudian enter. Ini masih kosong, ya. Nah, di sini diminta untuk buka laman yang ada di sini. Nah, pastikan, oh, maaf. Nah, bisa klik juga atau di copy saja. Ini saya buka. Ya, pastikan di sini ada tulisan not secure. Biasanya kalau udah not secure berarti kita udah pakai HTTP di belakang linknya. Ya, atau kalau mau memastikan ya memang kalian copy ini HTTP, ya. Ini not secure. Kalau pakai Chrome udah not secure. Kita lihat. Oh, maaf, mana tadi? Nah, di sini kita langsung ya di WordSack-nya sudah muncul dua ya hasil capture. Kita lihat di sini yang dibuka adalah yang HTTP protokol. Nah, berarti di sini ada REST, di sini GET, ya, GET yang dilakukan oleh browser, ya, ke request, ya, maksudnya request yang dilakukan oleh browser ke servernya gaya.cs.umas.edu. Itu kita lihat di sini. Ya, tampilannya sama ya. Sini. Nah, ini bisa kita hentikan dulu biar aman. Takutnya nanti ada paket yang lain yang muncul. Nggak tahu kan? Kita stop saja. Karena kita ingin menjawab pertanyaan yang ada di bawah. Ya. Sini ada beberapa penjelasan juga terkait apa yang sudah kita capture. Ya. Nah, yang sudah kita capture sebenarnya di sini adalah request dari browser. Ini adalah yang direspon oleh servernya gaya.cs.umas.edu. Nah, yang kita bisa jawab pertanyaan di sini adalah apakah browser Anda menjalankan HTTP 1.0, 1.1, atau 1 atau 2? Ya, apa yang HTTP apa saja yang dijalankan oleh server? Nah, ini saya pindahin aja biar enak pindah nih. Nah, untuk yang browser yang ini, yang server yang ini, tinggal cari aja, ya. Kita bisa lihat di get ini ada HTTP 1.1. Nah, itu jawabannya ya. HTTP 1.1 untuk browser menjalankan versi HTTP-nya 1 titik, ya. Versi protokol HTTP-nya itu 1.1. Untuk server yang mana? Yang kita bisa lihat juga ya HTTP satu sama. Dia menjalankan HTTP 1.1 juga.
Kemudian bahasa apa jika ada ya yang ditunjukkan oleh browser Anda yang dapat diterima oleh browser. Ya, kalau untuk bahasa, oh, bentar kita lihat. Yang ditunjukkan oleh browser berarti kita ambil di sini. Ya, ada nggak bahasa? Ya udah kelihatan ya di sini. NUS, ya berarti dia menggunakan English, ya kan? Nah, kemudian berapa alamat IP komputer Anda? Nah, ini pasti berbeda nih jawaban dari masing-masing rekan. Rekan-rekan itu pasti berbeda. Berapakah alamat IP server Gaya, DCS, dan .imas.edu? Nah, pastinya untuk jawaban yang ini pastikan sama dengan video yang akan dikumpulkan nanti. Nah, untuk di sini kita bisa lihat ya. Nah, di bagian layar network di sini Internet Protocol Version yang menjadi IP address apa namanya komputer yang kita gunakan eh, itu adalah source-nya. Kalau kita kliknya di request, source-nya itulah 192.168.1.3 itu adalah IP address-nya. Nah, untuk IP address servernya di sini ya dari gaya.cs.imes.edu itu DST. DST ini singkatan dari destination. Kalau SRC ini source. Jadi ini adalah IP address dari gayanya tadi. Nah, tapi kalau kita kliknya di sini, itu akan jadi sebaliknya, ya kan? Jadi pastikan jawabannya itu IP-nya sesuai nantinya. Kalau dibalik itu sama. Itu pertanyaan yang ketiga. Berapa kode status yang dikembalikan oleh server ke browser? Nah, untuk melihat kode statusnya sebenarnya di sini udah ada ya. 200. Oke, ini adalah apa namanya? Kode status yang dikirimkan oleh servernya. Ya, berarti three-way handshake-nya berhasil. Jadi kalau mau mengirimkan file berikutnya, dia akan bisa melakukan transmisi data. Kapan terakhir kali file HTML yang diambil dimodifikasi di server? Nah, kita bisa lihat itu pastinya di sini di bagian request ya last modified. Nah, ini biasanya sama nih Mas. Karena dia memang masih kalau masih di beberapa hari yang sama ini minggu yang sama ini kita lakukan itu biasanya hasilnya masih sama. Kemudian berapa banyak byte konten yang dikembalikan ke browser? Nah, ini juga ini masih di yang respon. Berapa banyak file data? Kita bisa lihat di sini file datanya 128 bytes ya. Kalau berdasarkan lainnya juga bisa. Kemudian dengan memeriksa data mentah di jendela konten paket, apakah Anda melihat header apapun dalam data yang tidak ditampilkan di jendela daftar paket? Jika ya, sebutkan salah satunya. Ini bisa sebenarnya ada banyak ya, karena dia memang berupa heksadesimal di sini ya. Apa saja yang tidak dijelaskan di sini. Jadi memang harus melihat. Nah, contohnya ini nih, ini kan nggak dijelaskan ya. Tuh. Yang tidak ditampilkan di dalam daftar paket. Ya, jadi yang di sini udah nggak ditampilkan nggak semuanya. Kalau yang ini kita bisa lihat satu persatu, ini masih ditampilkan ya. Tapi biasanya semuanya ditampilkan walaupun mungkin secara eksplisit. Nah, ini coba kita lihat. Jadi memang harus cek satu persatu. Ini bagian mana nih kali ini? Ya, HTTP-nya, tapi tidak dijelaskan pastinya. Ini OpenSSL-nya. Jadi memang datanya di sini dijelaskan dalam bentuk heksadesimal. Ya, jadi bisa dijelaskan nanti yang mana yang tidak dijelaskan. Tapi kalau emang semuanya ditampilkan ini sepertinya ada semua. Ya walaupun mungkin dalam bentuk yang seperti ini. Ya cuman pemisah dari data satu dengan data yang lainnya.
Itu untuk ya apa namanya kegiatan yang pertama. Jadi untuk 2, 3, 4, dan 5 akan mirip-mirip. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah interaksi HTTP conditional get respond. Nah, ini kondisional kita akan lihat ada beberapa pertanyaan ngelihat modified-nya. Jadi perlu untuk menghapus case-nya nanti ya. Untuk yang kedua, nah sebelum melakukan langkah-langkah di bawah ini pastikan cache browser kosong. Kita balik ke sini ya, kita hapus delete browsing data, delete data. Ya, setelah di delete baru kita lihat di sini. Nah, kita bisa mulai lagi pakai snipernya karena tadi sudah kita stop. Kita start lagi, close without saving aja. Nah, kemudian masukkan URL berikut tanpa titik. Nah, ini nggak ada titik harus ini. Nanti saya perbaiki. Kita masukkan ke sini. Pastikan HTTP ya, yang HTTPS. Nah, ini not secure. Kita lihat. Nah, ini udah masuk ya. Ini saya tutup lagi satu persatu. Nah, pastikan hanya tertinggal yang ini saja. Nah, browser Anda seharusnya menampilkan file HTML 5 baris yang sangat sederhana ya. Udah tampil tadi ya. Yang ini. Coba masukkan URL yang sama ke browser Anda lagi. Nah, kenapa ini dilakukan? Karena kita ingin ngelihat setelah di refresh itu seperti apa. Kita refresh ya, refresh ya diminta tadi. Cukup tombol refresh. Karena kalau kita refresh berarti kita mengunjungi ataupun melakukan request lagi ke servernya. Refresh satu kali aja, jangan terlalu banyak. Nah, jadi muncul lagi nih. Jadi ada dua kali get di sini dan dua kali respon dari servernya ya. Hentikan penangkapan. Oke, kita stop. Nah, sekarang kita bisa akan menjawab pertanyaan yang di sini ya. Di sini ada sedikit penjelasan jika Anda tidak. Oh, ini nggak usah ya. Jadi saya maunya semuanya menggunakan websitenya yang live. Nah, sekarang kita jawab, periksa isi permintaan HTTP GET pertama dari browser Anda ke server. Apakah melihat if modified since saya di sini ya. Di HTTP GET di browser. Nah, ya tidak ada ya di sini. Kita lihat di sini emang tidak ada if. Oh, ini juga seharusnya. Nah, di sini pun juga tidak ada if modified since. Kenapa? Karena memang kita udah menghapus apa namanya cache-nya tadi. Jadi dia memang mengambil data dari ya kita harus pelajari lagi tuh apa konsep cache. Cache itu kan memang data dari server yang memang sering diakses kemudian disimpan oleh browser kita. Ya, setelah disimpan nanti kalau kita mau akses website itu lagi, dia kalau belum ada perubahan dari websitenya dia nggak perlu lagi mengambil datanya ke server itu lagi. Itu jadi membuat akses ataupun transmisi data dari browser ke server itu menjadi lebih efisien. Nah, ya. Nah, periksa isi respon server. Apakah server secara eksplisit mengembalikan isi file? Bagaimana Anda bisa mengetahuinya? Nah, Nah, jadi di sini sebenarnya kita lihat nih, eksplisit maksudnya adalah dia akan mengirimkan benar-benar mengirimkan atau tidak file yang kita akses tadi. Nah, gini kita bisa lihat ya. Di sini dia mengirimkan benar-benar mengirimkan datanya yang baru karena kita udah hapus cache-nya tadi. Kalau kita tidak hapus cache-nya, ya seperti yang kedua ini nanti ya. Ini kan kita belum hapus cache dari yang ini. Nah,
ya. Jadi nomor dua ini, apakah server secara eksplisit mengembalikan isi file? Iya, kita bisa melihatnya dengan line based text data, ya, ya. Base text datanya dikirimkan oleh server. Nah, kita lihat pertanyaan yang ketiga. Sekarang periksa isi permintaan HTTP GET kedua dari browser Anda ke server. Apakah Anda melihat baris if modified since? Kita lihat di sini. Nah, di sini baru muncul. Kalau kita bandingkan ya, yang 561 ya, nggak ada ya if modified since ini ada. Nah, kenapa ada? Karena dia tidak ada perubahan dari data yang ada di server. Jadi dia tidak akan minta datanya dikirimkan ulang. Jadi karena dia udah nyimpan cache-nya tadi, ya. Jadi ada nih, ya, modified since di HTTP tersebut. Jika iya, informasi apa yang mengikuti header if modified since? Ya, ya, ya. If modified since tadi di sini ya. Informasi apa? Ya, informasinya adalah ya tanggal dari kalau kita cek di sini tadi ada mana ya? Ada ya memang if modified since ini adalah ya, ya, datanya adalah tanggal yang memang kapan dia terakhir kali di modified. Jadi kalau memang masih sama, ya dia nggak perlu mengirimkan data lagi, ya. Jadi di sini dikirimkan nih data ataupun beda ya respon dari yang pertama pada saat kita akses itu 200 oke, berarti dia ngirimkan data. Tapi di sini dia mengirimkan status 304 modified ya. Jadi kalau not modified ya jadi ngapain harus ngirimkan data yang itu lagi. Itu kan buang-buang bandwidth aja jadinya ngirimkan data ulang. Jadi itu yang banyak dilakukan oleh website-website sekarang. Nah, apa kode status dan frasa HTTP yang dikemukakan oleh server? Nah, ini sudah saya jelaskan ya. Sebagai respon terhadap HTTP GET kedua, yaitu 304 not modified ini. Jadi datanya belum dimodifikasi, jadi tidak ada yang perlu dikirimkan. Apakah server secara eksplisit mengembalikan file? Tidak ya. Kalau di sini, yang ini dia kelihatan nih ada line based text data. Kalau di sini nggak ada. Dia masih menggunakan file yang ataupun case yang sebelumnya. Yaitu jawaban dari 1 sampai 5 yang ada di sini. Nah, sekarang kita lanjut ya, untuk capture HTTP yang ketiga yaitu retrieve dokumen yang mungkin ya kalau panjang tidak terlalu yang lebih panjang lah di sini ya. Kalau yang tadi dokumennya masih bisa dikirimkan dalam satu paket data. Kalau di sini dokumennya lebih panjang, nanti linknya pun akan berbeda. Sekarang kita coba lihat apakah perlu untuk menghapus. Nah, jadi kayaknya nggak perlu menghapus case. Nah, ya balik lagi. Di sini kita stop. Oh, ini udah stop ya. Kita start ulang. Close without saving. Sekarang kita copy lagi link ketiga. Nah, ini lebih panjang ya. Filenya lebih panjang. Ini juga sudah ada get. Nah, continuation. Jadi ada tulisannya di sini. Sini saya, ya ini udah terkirim ya. Atau mungkin ini saya pernah akses. Nah, kita coba stop dulu ya. Takutnya ini nanti salah. Saya ulang lagi. Close without saving. Ya ini saya ulang lagi ya. Yang tadi. Ini saya hapus saja browsing datanya. Takutnya saya udah pernah akses. Oke, ini saya ulang di browser yang baru. Bentar. Nah, ini baru benar. Kalau tadi itu kayaknya masih
data yang lama, ya, karena HTTP responnya berbeda kalau saya lihat. Nah, ini masih ya ini yang ketiga masukkan URL sama, tapi kalau yang pernah ya kalau yang memang baru pertama kali akses ya langsung aja yang ini. Ini kan file yang ketiga, beda, beda dengan link yang dua link yang tadi. Nah, ini karena saya sudah pernah akses sebelumnya, jadi dia beda hasilnya. Nah, browser seharusnya menampilkan US Bill of Rights yang agak panjang. Ya, ada teks yang agak panjang, kemudian kita hentikan, dan kita jawab 5 pertanyaan berikutnya. Berapa banyak pesan permintaan HTTP GET yang dikirimkan oleh browser Anda? Nah, cuma satu ya. HTTP GET-nya cuma satu di sini. Karena memang ya request-nya cuma satu. Proses request-nya cuma satu. Ya, di sini kemudian eh, nomor paket manakah? Ya, karena ini masih file yang sama ya. Masih isinya masih semuanya masih teks. Jadi requestnya ya tetap masih satu aja. Nah, sekarang nomor dua, nomor paket manakah dalam trace yang berisi pesan get untuk Bill of Right. Kita lihat nih maksudnya apa. Di nomor paket manakah ya? Pasti nomor paket yang pertama ya. Kalau nomor paket berisi pesan get untuk Bill of Right. Hmm, karena banyak, pastinya kita bisa lihat di sini, TCP segmen atau di mana ya? Nah, sebentar, sequence number, coba lihat yang ini tuh. Nah, ini sequence numbernya satu, ya, karena untuk mengirimkan data cuma satu. Nah, tapi kalau kita lihat di eh, sini ada 4165 sequence number. Jadi ada datanya itu karena dia banyak ya. Jadi dia bagi dipecah-pecah lagi menjadi beberapa bagian data di sini ya. Di TCP kita bisa melihatnya di protokolnya yang TCP ya, TCP segmen data. Nah, kalau segmen datanya per datanya itu adalah 697 per paket data yang dikirimkan. Itu ya. Nah, kita lihat lagi. Jadi kalau get pastinya di nomor satu ya. Terus yang berisi kode status dan frasa yang terkait dengan respon ya, yang kedua ya, yang ini kayaknya nggak terlalu. Kalau yang satu pastinya get, yang kedua pastinya permintaan respon ya, respon pasti yang kedua. Apa kode status dan frasa dalam respon tersebut ya? Masih di yang 200 ya. 200 oke. Karena dia kayaknya masih yang tadi. Karena dia masih mengirimkan data terbaru. Apa kode status? Nah, yang paling utama dijawab itu adalah nomor 5 yang kita lihat di bagian TCP tadi ya. TCP sequence number atau oh bukan, maaf, bukan sequence number tapi TCP segmen LAN. Jadi berapa panjang dari segmennya itu 600. Oh, maaf, maaf, maaf. Ya, yang di sini sequence numbernya. Yang ini LAN maksudnya satu segmen itu besarnya seberapa banyak. Di sini adalah sequence numbernya. Jadi berapa banyak sequence ataupun data yang dientrikan di dalam pengiriman data ini. Ya, maaf. Ini jadi datanya itu kita bisa jawab nomor 5 ini ya dari sini TCP protokol gitu ya. Kemudian ya itu di sini kita melihat bahwa dokumen panjang itu memang
dikirimkan memang tidak sekaligus kalau dia memang dokumennya panjang. Nah, oke, sekarang kita akan lihat dokumen berikutnya. Nah, ini juga kayaknya ya kita lihat dokumen berikutnya ini ada tambahan dalam bentuk gambar. Isinya ada gambar di dalamnya. Ya, objek tertanam. Dia ngomongnya objek tertanam. Ini saya langsung aja ya, nggak usah play aja. Kemudian kita buka. Ntar. Nah, ini ada gambar. Nah, itu. Ada beberapa segmen nanti. Ada beberapa yang dikirimkan filenya. Ini kita stop aja. Bentar. Kita coba ulang dulu. Ya kok agak aneh dengan isinya. Kita coba start lagi. Saya hapus dulu. Delete datanya. Kemudian ini saya. Nah, oke. Udah benar ya sama ya dengan yang tadi. Saya memastikan aja. Nah, kita lihat di sini ya. Ada 3 get. Ya, ada 3 get. Berarti ada 3 request yang dilakukan. Dan ada eh, apa namanya? Ada 3 respon yang diberikan oleh servernya. Di sini. Nah, di sini kita diminta untuk menjawab 2 pertanyaan. Berapa banyak persen permintaan HTTP GET yang dikirimkan oleh browser? Ya, di sini pastinya seperti jawaban saya tadi ada 3 get. Yaitu pertama untuk HTTP teksnya, yang kedua ya, ini untuk teksnya kita bisa lihat jawabannya pun di sini dalam bentuk teksnya ya ASCII ya, ASCII teks. Kemudian yang ini get untuk Pearson PNG-nya ya. Kita bisa lihat ya untuk PNG-nya di sini. Ya, karena kita bisa lihat ini person.png gitu. Kemudian juga ada file JPEG-nya. Nah, jadi ada 3. Nah, karena kenapa 3 ya? Karena dia merupakan kita bisa lihat di sini yang person ini kayaknya linknya ini sama ya. Kalau yang ini coba kita lihat dulu. Nah, ini linknya dari server yang berbeda. Nah, ini juga lokasinya kalau yang HTTP PNG ini pun juga walaupun di gaya yang sama, tapi dia di lokasi yang berbeda dengan yang HTTP gitu. Jadi gate-nya pun juga harus berbeda. Ya kalau filter tanam seperti itu. Dapatkah Anda kemudian yang kedua, dapatkah Anda mengetahui apakah browser Anda mengunduh kedua gambar secara serial atau maksudnya serial adalah ya dia setelah download HTTP teksnya dulu, baru dia gambar, baru dia yang PNG, baru yang JPEG. Ya, kita bisa lihat ini dari ini kita getnya, kita ambil yang get, kemudian kita cek, ya kita cek di sini mana, ya atasnya ada di bagian mana ya, saya lupa, atau di sini. Hmm, hmm, nah ini ya kita bisa lihat di sini. Coba saya lihat lagi yang respon dari HTTP. Kita lihat date ini 13.50. Ini 51 ya. 5. Dia harusnya dari tanggal bukan dari tanggal ya, dari waktu yang
dilakukan ya di sini. Date ya 13.50 ini agak agak lambat nih harusnya. Biasanya pakai waktunya itu lebih dalam bersamaan. Kalau yang saya coba terakhir itu dia waktunya kita bisa lihat atau di sini ada nggak ya? Nah, ini ada nih. Ya, arrival time atau coba lihat yang ini. Time. Nah, ini ya kita lihat arrival time dulu lah. Ini yang bagian HTTP 20.50.51. Yang ini sama ya. Nah, kalau kita saya klik di sini hampir sama. Nah, kalau kita lihat ya arrival time-nya di ini dan di sini perbedaannya hanya yang ini saja. Ya, berarti tidak sama persis ya. Tapi dia secara walaupun dia tidak sama persis, tentunya kalau melakukan menjalankan meminta request ataupun get-nya itu tentunya pasti ini beda waktunya. Nih, apalagi yang ini mirip-mirip nih. Tuh, sangat eh, sedikit perbedaan waktunya. Yang ini yang mungkin agak jauh karena ini pun juga 50.964 ini 51.252. Jadi memang kalau untuk memulai getnya dia akan apa namanya akan eh, beda ya waktunya. Tapi menyelesaikannya kalau kita ditanya di sini apa? Mengunduh kedua file secara serial ya tentunya enggak juga ya. Dia menyelesaikannya juga apa namanya tentunya karena waktunya sangat sangat kita lihat di sini ya hanya berbeda beberapa nggak sampai 1 detik ya dia menyelesaikan semuanya itu secara paralel ya karena memang dia lakukannya itu getnya dilakukan dalam waktu yang sangat singkat dan HTTP-nya juga kita lihat di sini ya bersamaan tidak responnya juga hampir bersamaan jadi tentunya dia lakukan itu dengan sangat dengan paralel, jadi hampir bersamaan. Apalagi dengan komputer yang digunakan sekarang ya, spek komputer yang ada sekarang itu bisa melakukan multitasking. Jadi kalau dilakukan secara serial, waktunya juga sangat lama jadinya. Gitu. Ini untuk jawaban dari nomor 2. Nah, terakhir ya, praktik yang kita lakukan terakhir yaitu terkait autentikasi. Yaitu terkait dengan bagaimana sih kalau ya pakai datanya kalau menggunakan ada input data terkait autentikasi kita ini saya langsung belum saya stop nih ya nggak apa-apa lah kita langsung di sini aja boleh kita biar aman saya delete aja kemudian saya akses yang ini nah sekarang dia akan minta password username passwordnya yaitu where sub students passwordnya networks networks sign in oh salah nih Net- nah, kok udah masuk dia kita lihat ini udah ter itu enggak ya ya ini udah nih coba unauthorized nah ini kalau gagal ya ini nih jadinya unauthorized ya ini kayaknya apa harus oh saya tadi pakai S
Harusnya nggak usah pakai S, ya network aja. Jadi enak, tapi enak juga sih network. Nah, ini baru ya berhasil. Kita lihat. Nah, ini oke. Ini yang, nah enaknya sebenarnya lebih enak kayak gitu. Saat yang pertama rekan-rekan salah dulu, biar ngeliat nih. Oh, ternyata kalau unauthorized dia mengembalikan responnya itu 401. Nah, tapi kalau kita berhasil login, responnya 200. Oke, itu ya. Nah, kita lihat. Ini udah ya, pastikan cache browser dibersihkan. Mulai watermark pakai sniffer, sudah. Masukkan URL berikut, sudah kita lakukan. Hentikan, ini boleh dilakukan atau boleh nanti juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau aman ya boleh sih matiin. Nah, apa respon server? Nah, ini kan bisa dua nih. Kalau seperti yang saya lakukan, saya masukkan password yang salah. Dia ada yang 401, ada yang 200K. Tapi kalau kalian rekan-rekan langsung benar, nah tentunya akan cuma satu aja dia tampilnya. Nah, ketika browser Anda mengirimkan HTTP GET untuk kedua kalinya, kok kedua kalinya? Oke. Field baru apa yang disertakan dalam HTTP GET? Nah, ini ya. Ini yang kita coba lihat di sini dulu. Yang nih, HTTP GET. Ada field apa? Kita lihat di sini ada authorization basic. Nah, ini ada authorization. Inilah yang ditambahkan kalau kita menggunakan username password. Oke, ketika browser mengirimkan HTTP GET yang kedua kalinya, eh, ya ini udah jawaban tadi ya. Nama pengguna student dan sandi network yang Anda masukkan di encode dalam rangkaian karakter ini. Nah, ini CMS beda ya, karena yang ini yang salah. Kalau yang benar kita lihat coba di sini. Nah, yang ini CMS. Kalau yang salah dia CMTZ. Nah, yang saya. Tapi bisa lah beda-beda ya. Tergantung passwordnya salahnya apa. Nah, kalau yang ini CMS sama. Kita lihat DV CMS. DV CMS sama. Nah, ya. Yang mengikuti header authorization basic. Ya. Dalam pesan HTTP GET client, meskipun pun terlihat bahwa nama pengguna dan kata sandi yang ada dienkripsi, keduanya hanya diencode dalam format yang dikenal sebagai format base 64. Dia hanya di base 64, ya. Nama pengguna dan kata sandi tidak terenkripsi sebenarnya. Ya, kita kan bisa lihat di sini juga dan masukkan string yang diencode menggunakan base 64 dan decode. Kita coba. Nah, kita coba yang oh, maaf di sini. Ini kita coba ambil. Ini bisa di copy nggak ya? Oh, dari sini aja. So, hmm, copy. Ini kita keluarin aja. Oke, saya copy ke sini. Bentar, ini pakai base 64 ya. Bentar, ini kok ini ya mas. Decoder ya, decoder. Decoder. Ini kok ini ya. Decode ini. Nah, ini ya. Type copy paste teks.
Kita tidak terencrypsi itu ini, masukkan string yang di encode base64. Ini dia, muncul ya. Nih, ya, muncul dia tadi sebenarnya. Nah, jadi nggak, gimana tadi ya? Saya masukkan ya. Padahal tadi saya masukkan di sini, apa di sini kita masukkannya? Oh bukan, kita baliknya ke sini. Saya paket byte, kemudian ini saya copy, kemudian ini hapus, ini coba convert. Nah, muncul ya. Ini yang salah. Ujungnya networks yang salah. Harusnya kan network. Kalau yang network kita lihatnya di sini. Ya, lihat di sini. So paket bytes, copy, kemudian oh ini belum ditutup. Ini yang CMS. Oh, gua pakai sama dengan berarti masih ya. Nah, network. Ini yang benar. Jadi emang di code-nya sangat mudah ya. Jadi emang yang di dalam ini tidak terenkripsi. Yang kita lakukan di lab ini tidak terenkripsi. Oke, ya kita bisa decode, terjemahkan jadi apa yang kita tuliskan tadi. Ya, dan decode oleh karena siapapun yang mengunduh alat seperti WhatsApp, ya yang penting tahu tuh bagaimana eh, ya kita harus decode-nya pakai apa. Kadang masih banyak yang bisa kita lakukan. Nah, jadi ini udah kita lakukan ya 5 eh, kita melakukan capture data terkait HTTP mulai dari HTTP GET respond, kemudian conditional ya yang kita lihat yang modified ya kalau dia baru di download seperti apa, kemudian dia menggunakan case seperti apa, kemudian kalau dokumen yang panjang kita lihat bagaimana pakai datanya dipecah-pecah menjadi paket-paket data yang lebih kecil. Kemudian bagaimana jika ada gambar di dalamnya ya kalau browser sekarang kan sangat banyak gambar. Kemudian bagaimana kalau ada autentikasi atau penggunaan username dan password. Itu yang kita lakukan. Oke, mungkin cukup sekian dulu dari saya terkait praktikum yang kita lakukan terkait HTTP. Ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.